Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis Pas FM, saat ini kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni, selamat sore mitra bisnis. Oke, Pak Rio, tampaknya rupiah kita memang hari ini mengalami sedikit pelemahan dibandingkan akhir pekan lalu dan tampaknya ini dipengaruhi oleh data ekonomi Tiongkok sepertinya ya Pak ya, yang sedang mengalami pelandaian dan itu berpengaruh cukup signifikan bagi rupiah kita di tengah masih adanya tren melandainya juga indeks dolar Amerika. Apakah memang faktor itu yang mempengaruhi atau ada faktor lainnya Pak Rio? Ya, saya sepakat ya bahwa data Tiongkok hari ini berpengaruh kepada pelemahan rupiah kita. Namun kalau kita lihat pelemahannya tidak terlalu besar kalau terhadap US dollar ya. Jadi sekarang hanya melemah sekitar 10 poin atau 0,07%. Dan bahkan di minggu lalu kita lihat rupiah kita ada penguatan sekitar 1,16% ya. Artinya pelemahan ini penguatan ini juga seiring dengan pelemahan dolar di minggu lalu yang cukup signifikan. Pelemahan dolar di minggu lalu mencapai 2,3%. Dan apa sebenarnya yang menyebabkan dolar melemah? Saya pikir udah kita bahas ya Mas Beni ya minggu lalu bahwa penentu dari market di minggu lalu itu adalah data CPI. Ya, kalau kita lihat dari total pelemahan dolar 2,3%, itu pelemahan yang terbesar itu terjadi di hari Rabu sampai dengan penutupan Jumat, itu 2,11%. Ya, artinya Senin Selasa itu hanya bergerak sekitar 0,2%, 0,1%. Dan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan juga ya. Kita udah coba bahas di minggu lalu bahwa dengan kondisi yang ada, kita semua tahu bahwa kenaikan suku bunga US selama ini dipengaruhi oleh inflasi. Dan dengan melandainya inflasi, ini juga akan menyebabkan the Fed mungkin akan jauh lebih sangat-sangat dovish lagi untuk kedepannya ya. Karena kalau kita lihat angka, untuk data CPI atau inflasi year on year-nya itu sudah bergerak dari 4% menjadi 3%, which is ini sangat dekat dengan target 2%-nya The Fed. Dan kalau kita lihat fenomena ini, maka saya secara pribadi meyakini bahwa potensi USD untuk terus melemah ini cukup besar ya untuk pergerakan ke depannya. Nah, kalau kita lihat sekarang indeks berada di 99,8. Dan kalau kita lihat juga ini adalah angka yang terjadi di tahun lalu, itu bulan April ya. Jadi bulan April ini artinya ini adalah angka baru dalam setahun terakhir. Tadi ini sudah bulan Juli ya, berarti sudah setahun lebih. Nah, kemana arah dolar ke depan ini? Saya memperkirakan untuk tahap pertama, kalau tren ini berjalan sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, target pertama adalah mungkin akan mengejar angka 98. Ya, kemudian angka berikutnya yang mungkin akan dikejar adalah 96. Namun perlu diperhatikan kalau saya melihat proses penurunan US dollar ini akan bergerak secara rally, ya, jadi dia tidak akan bergerak tajam. Kenapa? Karena ada beberapa momentum yang mungkin akan sedikit ditunggu oleh pelaku pasar, terutama minggu ini ada retail sales ya. Kita akan melihat lagi bagaimana penjualan retail di Amerika. Kemudian yang berikutnya adalah pada tanggal 27 nanti akan ada pengumuman suku bunga, yang mana diyakini The Fed akan ada rencana menaikkan lagi 25 basis poin. Tapi pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu awareness ya. Jadi hati-hati, walaupun keyakinan pasar adalah ada kenaikan suku bunga di 25 basis poin, tapi
hati-hati dengan kejutan. Bisa saja tanggal 27 ini The Fed mempertahankan suku bunga yang sekarang. Oke. Nah, apa landasan dari hal ini adalah seperti saya bilang tadi, bahwa dengan data inflasi yang sudah bukan sangat rendah ya, tapi sudah relatif rendah dari target 2%, sekarang 3%, maka ini adalah alasan yang kuat bagi The Fed untuk ngerem. Oke? Nah, kemudian yang kedua, dalam kondisi perekonomian yang sekarang, menurut saya Amerika sangat butuh untuk mata uangnya tidak terlalu kuat, yaitu untuk memperkuat kembali ekspornya. Iya. Ya, dengan daya beli masyarakat dunia dan tidak ada gangguan-gangguan yang seperti pandemi kemarin ya, yang cukup signifikan. Saya kira daya beli kalau sudah pulih, kemudian Amerika ini butuh dana saat ini untuk menaikkan GDP-nya, maka dia tidak boleh mata uang ini terlalu kuat sehingga supaya ekspornya bisa berjalan. Dan itu beberapa reason yang menurut saya The Fed akan melepas pergerakan kejatuhan dolar ini sesuai dengan yang tadi saya perkirakan ya. Jadi untuk angka pertama yaitu 98, kemudian angka kedua 96, tapi dengan catatan bahwa pergerakannya mungkin akan terjadi rally, artinya market akan koreksi, kemudian turun lagi lebih dalam, koreksi turun lagi lebih dalam. Jadi siap-siap ya kalau misalnya kita bicara momentum, maka momentum yang terbaik adalah pada saat terjadi koreksi, maka itu bisa melakukan sell USD. Nah, kemudian kalau saya kaitkan dengan rupiah, saya pikir rupiah akan mengikuti, tapi tinggal kita lihat, kalau saya perhatikan di minggu lalu dan minggu ini, tidak ada data ekonomi penting yang akan dirilis di dalam negeri. Nah, mungkin market hanya akan mengikuti pergerakan US, artinya kalau terjadi penguatan hari ini di US, mungkin rupiah besok akan sedikit melemah, dan sebaliknya. Jika ada pelemahan, maka rupiah akan sedikit menguat. Saya kira pergerakan rupiah akan seperti itu, Mas Benny. Oke, lalu kalau untuk gold sendiri seperti apa, Pak? Ini kan biasanya berbanding terbalik dengan pergerakan dolar Amerika, Pak. Saat ini dolar sedang ada kecenderungan melemah, berarti gold akan terus mengalami kenaikan. Apakah memang seperti itu, Pak? Betul. Kalau secara tren, pertama jelas tren gold sekarang sedang trend up, ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan dolar, itu juga kalau dolar melemah, tentunya ini akan mendukung juga gold untuk menguat. Nah, tinggal kita lihat proses penguatannya, apakah gold akan menguat secara tajam? Menurut saya tidak. Mungkin ada penguatan, tapi mungkin penguatannya menurut saya tidak akan sangat drastis, dan dia akan bergerak secara rally juga ya menurut saya. Artinya gini, kalau US dollar ini pergerakannya tidak ekstrim, maka gold juga akan mengikuti, tapi lebih tidak ekstrim lagi follow-nya. Artinya dolar melemah, tapi melemahnya secara perlahan. Saya tidak melihat gold akan menanjak secara tajam, bahkan akan lebih lambat. Nah, itu kelihatan dari mana? Kita bisa melihat untuk gold saat ini dia sudah 3 hari bermain di atas, ya, tidak mampu melanjutkan lagi pergerakan trennya, artinya pergerakan dengan volatilitas yang tinggi itu tidak terjadi lagi. Sebaliknya, dolar itu melemah dengan cukup tajam. Iya. Ya, jadi ini sudah kelihatan bahwa apa yang saya katakan tadi, kemungkinan karena tidak ada pilihan, karena XAU USD atau gold ini ditransaksikan dalam mata uang dolar, maka dia pasti berpengaruh. Ya, karena ada keuntungan pada saat dolar murah, orang membeli gold, kan begitu. Ya, nah namun dengan kondisi perekonomian yang sekarang, artinya tidak ada satu guncangan kecuali nanti Rusia ekstrim lagi ya. Kalau tidak terjadi, menurut saya gold akan mengikuti dolar. Artinya ada kenaikan tapi tidak akan sangat tajam. Saya pikir itu. Estimasi support dan resisten dari gold di berapa, Pak? Ya, untuk gold saya pikir kalau misalnya mau melakukan buy, untuk angka yang sekarang bisa diincer adalah 1949 yang paling dekat. 1949 ya Pak ya? Ya, kalau mau lebih safe itu adalah di 1940. 1940, oke. Ya, karena kalau 1940 secara teknikal mungkin ini adalah berada di sekitar
retracement 33%. Ya, saya pikir itu angka yang sangat objektif untuk dicapai koreksinya. Nah, kalau itu tercapai dan untuk rebound kembali ke atas itu akan menjadi lebih aman lah ya, relatif lebih aman. Oke. Untuk titik atasnya, Pak? Untuk titik atasnya, saya pikir target yang pertama akan dicapai kalau ada terjadi kenaikan kembali dari angka yang saya sebut tadi, yaitu kembali ke topnya yang terdekat, yaitu di 1964 dulu. 1964. Ya, oke. Di angka 1964. Oke. Kemudian saya tambahkan saja sedikit untuk minggu ini ya, kalau misalnya untuk minggu ini short term, mungkin pelaku pasar boleh melirik untuk pound sterling, karena minggu lalu data tenaga kerja di Inggris itu sangat tidak bagus ya. Jadi baik dari angka pengangguran, kemudian penambahan lapangan kerjanya juga tidak bagus. Saya pikir pound sterling punya potensi untuk down. Kemudian kalau mau dilirik yang lainnya, mungkin saya tambahkan adalah dolar Kanada. Karena dolar Kanada minggu lalu baru menaikkan lagi suku bunganya 25 basis point menjadi 5%. Nah, saya pikir untuk 3 mata uang yang cukup jelas untuk artinya punya reason ya untuk bergerak diprediksi, yaitu sell GBP, sell USD, dan juga buy Kanada. Buy Kanada, sell GDP, sell USD, buy Kanada. Spesifik untuk GDP, apakah transaksi crossing juga berlaku sama, Pak? Ya, jadi tinggal dicari saja per market mana yang artinya cukup berpotensi. Seperti tadi saya sampaikan, GDP Kanada berpotensi untuk jatuh GDP Kanada naik. Saya pikir bisa dilirik cross pair-nya adalah GDP Kanada untuk melakukan sell. Tentunya disesuaikan dengan technical yang mitra bisnis biasa jalankan ya. Oke. Baik, kalau begitu, Bapak Rioli, terima kasih atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan. Pastinya sukses selalu untuk Bapak ya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.